Dihamu dengan sahaporsiaun di bagasan guarni Tuatta Yesus Kristus, tapuk kama kebaktiatta masuk mahita saat teduh. Amin. Tapuji matuhatta siap buku de nomor 550 sia ayat 1 doh 2. Marhite-hite guarni de bata ama, do guarni anak Tuhan Yesus Kristus, do guarni to di parbadia na tumapalangit do tanoon. Amen. Kristus Yesus do naung gabi hapistaran sian de bata tuhita, gabi hatigoran do habadiaun, do haluaun, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata parguko na suatu dosan. Saya lehan madihami hapersian na mangulu. Asa totong hami persia di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Topa ma rohana yas di bagasan hami. Jala pai baru rohanami jala pasitong. Saya pahot maha persian nami. Asahot jala sonang rohanami marningot naung sesa dosa nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Epistel dihita Bornginon dibuat sian Job 27 ayat 10 sah rodi 17 tajahama secara responsoria. Alayang ko ibana di boto do dalakku tung sura diuji ibana au songon sere napitama au ruar.
dangdung hulaosi tona naruar sian pamanganna. Gumbodang do hurado tihata akan naruar siap pamanganna asa hangoluaku sadiri. Saya na paujungon na do sakka ni kohana hian taringot tuau. Jalatung namaragam do sisongoni di bagasan rohana. Nunga de bata mabibiari rohaku. Jalan nasun hinagogoy mabukahi ahu. Imasa na martua do halak na tumangihon hatan ni bata jala na upyopsa. Amin. Asini roha madihamu dohot dame nasian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hurin itu hata amang dota minanami na hinaulongan di bagasan goar itu hata Yesus Kristus. Berita nauli dihita di pertanyaan atta di bornginon di mana tersurat di Hebir biddu onom ayat 10 pituro di 20 hujahau kami ma di hata Indonesia. Ibrani pasal 6 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Horas marihita. Mulai marihita kamang dota minanami di bagasan hai pasuk kita pajupang noaeng adongna di gereja ta adongna sian media sosial. Ada momen amanginang
di mana kita dikatakan pantang untuk menyerah. Jangan menyerah. Ada sampai dibawa ke lagu. Tapi melihat realitas, kenyataan yang terjadi adalah menyerah juga adalah sebagai suatu jalan untuk satu hal tertentu. Menyerah juga adalah sebuah pilihan. Menyerah adalah kata yang tepat untuk sesuatu. Berhenti atas sesuatu begitu. Tapi dalam hal ini mengenai iman. Ini mengenai pengharapan. Ini mengenai janji. Di zaman surat Ibrani ini banyak orang yang menyerah dengan imannya. Banyak orang yang menyerah dengan janji Yesus Kristus yang disampaikan oleh para rasul. Mereka menyerah. Alasannya selain gara-gara terdesak oleh lingkungan sekitar, mereka terdesak artinya ada yang ngapain ikut Kristen, nggak masuk akal. Itu adalah kebodohan dengan berbagai macam alasan di sekitar mereka. Janji yang paling berat mereka pegang, mereka tahan adalah janji akan kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Jadi mereka pahami ketika para rasul menyampaikan janji akan kedatangan Yesus Kristus ini, kedatangan itu sesegera mungkin, sebulan, setahun, 2 tahun lagi. Jadi mana keselamatan itu? Mana Yesus Kristus yang membawa kami ke dalam keselamatan itu? Begitu kira-kira. Mereka menerima Kristus dan janji itu juga semuanya. Nah, surat kepada orang Ibrani ini tidak diketahui penulisnya, makanya kayak surat-surat yang lain kan dikatakan, ditulis di judulnya, surat Rasul Paulus kepada jemaat di, begitu kira-kira. Ini surat kepada orang Ibrani, begitu. Orang-orang Ibrani siapa? Kita duga ini adalah orang-orang Yahudi yang jadi Kristen, yang akhirnya menerima Yesus sebagai Mesias, sebagai Kristus, begitu kira-kira. Jadi mereka masih erat sekali darahnya dengan tradisi keyahudian. Di tradisi keyahudian ada satu tokoh yang fenomenal, yang sangat kuat, yang bukan orang Yahudi, bukan orang Ibrani, tapi namanya sangat melekat di orang-orang Ibrani sepanjang sejarah. Namanya Melkisedek. Kita sering dengar nama ini, tapi saya yakin kita kurang paham siapa itu Melkisedek, apa itu artinya dan maknanya. Banyak yang pakaikan ini jadi nama ke anaknya misalnya. Kita sering dengar juga ini jadi nama orang belakangan, tapi siapa sebenarnya tokoh ini? Melkisedek ini. Sama kayak khotbah kemarin tentang Esther misalnya. Kita sering dengar nama Esther, kita sering pakai nama Esther, pakaikan nama Esther, tapi ternyata banyak, apalagi teman-teman Naposo Bulung itu banyak yang nggak tahu Esther itu siapa misalnya. Hanya tahu ada nama Esther dan nama Esther itu Kristen gitu. Nah Melkisedek sepertinya gitu juga. Kita tahu nama Melkisedek, banyak yang pakai nama Melkisedek. Melkisedek adalah ciri khas nama Kristen gitu kira-kira. Nah sebenarnya enggak. Kalau ciri khas itu lebih banyak dipakai di keyahudian sampai sekarang. Oke, orang-orang Kristen akhirnya pakai karena iman kita terbentuk, terbangun, itu dasar lamanya adalah iman keyahudian, begitu kira-kira. Nah itu tadi, jadi kembali ke Melkisedek. Siapa ini Melkisedek? Di Yahudi sebenarnya tanda tanya juga. Siapa sih Melkisedek ini? Dia tidak jelas. Di pasal 7 nanti akan diterangkan oleh penulis surat Ibrani ini. Siapa itu Melkisedek? Dia katakan di pasal 7 ayat 1 seperti ini. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem, artinya Yerusalem, dan imam Allah yang maha tinggi. Ia menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Bahkan Abraham, tokoh yang katanya bapak orang percaya, ngasih persepuluhan ke Melkisedek.
Menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama raja kebenaran dan juga raja Salem, yaitu raja damai, sejahtera. Nah, ini ayat 3-nya ini jadi kontroversi sekarang di dunia apologetika, perdebatan agama. Ayat 3-nya dia bilang gini, ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Luar biasa. Jadi perdebatannya seperti ini. Orang-orang Kristen diklaim oleh orang dari agama luar bilang Yesus dijadikan Tuhan karena dia tidak berbapa. Gitu. Yesus yang tidak berbapa aja diklaim sebagai Tuhan, sebagai satu mukjizat yang membuktikan bahwa dia Tuhan. Dia lahir tanpa ayah, tanpa bapak gitu. Terus lebih hebat berarti Melkisedek. Melkisedek dikatakan di Ibrani bahwa dia tidak berbapa, tidak beribu, dan tidak bersilsilah. Gitu. Jadi iman kekristenan diserang habis-habisan, salah satunya dengan ayat ini. Kalau Kristen berani bilang Yesus Kristus itu Tuhan gara-gara dia lahir tanpa bapak, berarti jauh lebih hebat Melkisedek yang tidak berbapak, tidak beribu, tidak bersilsilah gitu. Tapi ternyata mengenang inilah kenapa dibutuhkan penafsiran. Banyak orang yang berseru sekarang back to Bible, kembali ke Alkitab gitu. Alkitab sebagai dasar kebenaran dengan segala macam. Tapi banyak yang akhirnya akan terjebak dengan hal-hal seperti ini. Untuk memecahkan hal-hal yang seperti ini, maka butuhlah yang namanya penafsiran. Karena terjemahan di Alkitab, kita kan banyak sekali terjemahan Alkitab. Di berbahasa Inggris saja kita punya banyak, misalnya NIV, New International Version, American Standard Version, King James Version, itu yang terkenalnya. Di Alkitab, bahasa Indonesia kita punya beberapa, yang sekarang kita pakai itu TB, terjemahan baru. Yang terbaru bahasa Indonesia sehari-hari misalnya. Banyak sekali. Maka ternyata di bahasa aslinya dan konteks penggunaannya pada saat itu, ini adalah berbentuk idiom, penyebutan, begitu kira-kira, yang akhirnya maknanya berubah. Ketika dia dikatakan tidak berbapak dan tidak beribu, tidak bersilsilah, dia mau mengatakan bahwa si Melkisedek ini tidak diterangkan tentang riwayat keturunannya. Ada memang yang mengatakan dia ini Set, dari keturunan Set, anak ketiganya Adam. Ada yang bilang dari keturunan Set, cuman artinya silsilahnya dia kita tidak dapat. Silsilahnya dia tidak ketemu, nama bapaknya siapa kita tidak ketemu, nama ibunya tidak ketemu. Jadi bukan berarti dia tidak punya bapak dan tidak punya ibu dan tidak punya silsilah, tapi tidak ketemu. Molo hita batak ra tardok mai mana dalle. Dan ibu to sudutna rupani dohot tuturna dohot akalan nasing. Dia tidak ketahuan, artinya itu asal usulnya dia tidak ketahuan. Nah, tapi luar biasa diterangkan kembali tentang bagaimana sih Melkisedek ini. Harinya tidak berawal dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijadikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Bisa jadi dia tokoh yang ada, atau dia adalah gelar. Melkisedek adalah gelar, sesuai dengan namanya tadi, Raja Damai, Raja Kebenaran, Imam, dengan segala macam. Abraham itu belum Israel. Abraham itu belum Israel. Apalagi Melkisedek. Maka dikatakan keimamannya bahkan lebih besar, lebih tinggi dari keimaman Harun yang bersama-sama dengan Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Begitu luar biasanya penggambaran Imam Melkisedek ini di dalam iman kepercayaan bangsa Israel. Besar sekali namanya. Entah tokoh ini ada, entah tidak. Tapi di keimanannya bangsa Israel dia menjadi tokoh yang sangat besar. Yang keimamannya, kerajaannya itu kekal katanya. Di Mazmur
pasal 140 ayat 4, kemudian Raja Daud menubuatkan bahwa dari tunasnya Daud, dari keturunan Daud akan ada imam yang dapat gelar jabatan yang seperti dikatakan yang didapat oleh Melkisedek. 3 jabatan sekaligus, imam, nabi, dan raja. Imam, nabi, dan raja. Berdasarkan seperti yang di ayat kita tadi, berdasarkan peraturan Melkisedek, begitu kira-kira. Atau dikatakan sesuai dengan Melkisedek, itu yang mau dikatakannya. Nah, jadi dia mau menekankan bahwa dari Mazmur Daud pun, dari nubuatannya Daud pun, ini sudah sampai kepada Yesus Kristus, kepada Yesus. Dia adalah Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Dia adalah anak Allah. Maka keimamannya adalah keimaman yang sesuai dengan Melkisedek. Apa itu? Raja damai, kebenaran, pembawa kebenaran, kekal selama-lamanya. Nah, maka karena itu, Amang Inang, bangsa orang-orang Kristen Ibrani tadi yang di awal ini, yang pembaca pertama surat ini, mau dikuatkan bahwa sudah loh, kalian sudah dapat kebenaran yang benar. Lihat tadi di darah mereka itu darah keyahudian masih kental, tradisi keyahudian masih kental. Tokoh-tokoh orang-orang Yahudi di benak mereka itu masih sangat kuat begitu ya, apalagi pakai nama Melkisedek. Lihat keimamannya Melkisedek yang begitu luar biasa besar, itu ada di Yesus itu. Ketika kalian memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus, artinya kalian sudah ada di jalan yang benar, sudah ada di pilihan yang tepat. Maka jangan lari lagi. Jangan sia-siakan pilihan yang sudah benar itu. Jangan sia-siakan keselamatan yang sudah kau pegang itu. Begitu kira-kira dia mau ingatkan bangsa Kristen, orang-orang Kristen Ibrani itu. Jangan sia-siakan lagi. Masalah ajaran agama dari yang lain yang menggoyangkan mereka, masalah sindiran-sindiran, ejekan-ejekan dari orang-orang lain yang menggoyangkan iman orang-orang Kristen pada saat itu, ingatlah kata pengharapan. Maka ini sekarang kita sudah punya, kita sudah pegang. Yang penting sekarang adalah punya yang namanya pengharapan. Karena pengharapan ini dikatakan di ayat berapa tadi, 19 kalau nggak salah, ya 19. Pengharapan itu adalah sauh atau jangkar. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Jadi ketika kita berlabuh gitu, entah di mana dalam perahu kita bayangkan, pengharapan inilah yang menjadi jangkarnya, yang membuat kita tetap, yang membuat kita tidak bergerak lagi, dang meoleol be, ke kiri ke kanan misalnya, tidak bergerak lagi, tidak diganggu lagi oleh apapun. Mungkin banyak orang Kristen Ibrani yang kemarin, yang di surat itu yang menjadi murtad, gara-gara tuduhan-tuduhan itu, yang mereka tarik diri entah jadi ke kepercayaan mana, entah kembali ke Yahudian, meninggalkan Yesus Kristus kembali, entah itu. Tapi mereka diingatkan untuk tetap kuat, punya yang namanya pengharapan. Pengharapan ini adalah sampai sekarang senjata terbesarnya orang-orang Kristen. Tadi saya katakan ada momen di mana menyerah itu sebagai suatu pilihan, menyerah itu sebagai satu hal yang benar, tapi dalam iman, dalam kepercayaan kita terhadap Yesus Kristus, tentang kedatangannya kedua kalinya nanti, ini pengharapan yang menjadi jangkar kita mengenang akan kedatangannya itu. Pengharapan ini yang menguatkan kita, mengokohkan kita, mau ada tantangan dari eksternal, misalnya ajaran-ajaran agama, mau ada tantangan dari dalam diri sendiri. Banyak ya orang yang gara-gara punya masalah hidup, punya beban hidup, punya persoalan, jadi menyangkal Tuhan. Dan ternyata orang-orang ateis, kalau kita cari tahu, itu banyak yang mengaku-ngaku sebagai ateis itu karena punya penyesalan dalam hidup. Ada satu film
Mungkin ada yang pernah tonton juga, God is Not Dead, kalau nggak salah judulnya, dan 2 seri. Ada seorang dosen, dia orang pintar, yang akhirnya menyangkal Tuhan. Dia mengaku-ngaku sebagai ateis, ternyata enggak. Dia punya masa lalu yang berat, dan karena masa lalunya yang berat ini dia menyalahkan Tuhan. Ketika dia menyalahkan Tuhan, dia mengakui Tuhan itu tidak ada. Jadi banyak orang yang seperti itu, meninggalkan Tuhan karena persoalan dirinya sendiri. Artinya pengharapan kemudian menjadi hilang dari kehidupannya. Untuk itulah Amanginang, kita diajak ini sampai surat ini, surat yang kepada orang-orang Kristen Ibrani ini sekarang sampai kepada kita. Mungkin kita nggak dapat ya iman pengakuan terhadap keimaman Melkisedek ini, kita nggak dapat, mungkin kita nggak sampai ke kita. Cuman dia mau terangkan bahwa seluar biasa itulah Yesus Kristus. Dia kekal. Dari nubuatan-nubuatan dia sudah ada dari dulu kala. Kalau saya sering sampaikan bahkan dari kitab Kejadian dia sudah ada. Kejadian 1 ayat 1 sampai ayat 3. Pada mulanya Allah menciptakan, berfirmanlah Allah. Lalu roh Allah melayang-layang. Bahkan dari Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, Tritunggal sudah ada. Yesus Kristus sudah ada. Firman Allah yang menjadi manusia itu sudah ada. Waktunya dari kekal sampai kekal. Jadi kalau sekarang kita sudah menentukan pilihan untuk mengikut Kristus, untuk memilih Yesus Kristus, memilih Allah yang diperkenalkan melalui Yesus Kristus, maka mari kita berpegang teguh dengan itu. Bukan hanya menjadi sekedar Kristen di KTP, tapi juga di dalam tindakan, di dalam bertutur kata, di dalam perbuatan, di dalam pemikiran. Jadi banyak yang menganggap murtad hanya sekedar pindah agama, ganti agama. Banyak yang menganggap bahwa penistaan agama hanya sekedar memaki-maki Tuhan di media sosial maupun perkataan. Tapi ketika kita tidak melakukan dengan benar, iman kita itu, kepercayaan kita itu, pengharapan kita hilang di sana. Kita murtad di sana. Ketika kita kemudian menyaksikan perbuatan Tuhan di dalam kehidupan kita, mukjizat Tuhan di dalam kehidupan kita, di sana kita sedang menista Tuhan, menjengkali perbuatan Tuhan. Dia kekal. Pilihan kita sudah benar. Iman kita sudah benar. Maka mari sekarang tambahi, bumbui dengan pengharapan. Tentang kedatangannya kita sudah dibuatkan. Tidak ada yang tahu kapan harinya, kapan waktunya, maka tetaplah punya pengharapan. Setiap hari, setiap saat punya daya tahan, endurance. Iman kita itu bisa tetap stabil, nggak naik turun kayak kapal selam misalnya seperti itu, enggak. Tapi tetap stabil. Demikian yang bisa saya sampaikan, Amanginang, untuk pertanyaan kita malam ini. Kita terbuka seperti biasanya di dalam pertanyaan untuk mendiskusikan firman Tuhan. Siapa tahu ada yang kurang jelas yang kami sampaikan, atau ada pergumulan dari Amanginang saudara-saudari sekalian, bisa kita diskusikan di tempat ini. Kami persilakan. Kalau ada kira-kira. Yang di rumah ada? Boleh juga. Ya, Amang Sintua, silakan, Mang. Saya untuk memulai aja, Mang. Mungkin nanti banyak dari yang di rumah atau yang ada di sini untuk menyampaikan pendapatnya. Saya sepakat dengan apa yang Amang sampaikan, bahwa banyak yang meninggalkan Kristus atau Tuhan Yesus karena ada masalah. Pernahkah itu terjadi di gereja kita? Selama saya beribadah di gereja ini ada. Contoh,
sekolah minggu sering menyanyikan, diajarkan oleh gurunya. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Keputusanku mengikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Tapi suatu ketika, guru yang mengajarkan itu justru meninggalkan Tuhan Yesus. Murid yang dia ajarkan lagu itu, I have decided to follow Jesus, mengikut Yesus, ku tak ingkar, bingung. Kok kenapa itu ibu guru atau guru yang mengajarkan ke saya, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Tapi justru dia meninggalkan. Secara otomatis si murid sekolah minggu ini secara psikologisnya akan terpengaruh untuk masa depannya. Itu yang saya lihat. Di gereja kita apakah itu pernah terjadi? Ada beberapa orang. Jadi yang saya maksud di situ Amang, ya memang khususnya untuk dasar sekolah minggu ini memang harus kuat, khususnya untuk guru. Jangankan pendeta pun ada mungkin, sintua pun ada. Kita sering lihat di Google saat sekarang ini masalah MKC, masalah siapa itu yang satunya yang kita tahu yang selalu mengaku pendeta. Saya yakin dia itu tadinya seorang Kristen mungkin, tapi sekarang dia berteriak tidak ada Yesus. Wah, ini satu fenomena yang bisa menggoyang ini kalau iman kita enggak kuat. Bisa hal itu terjadi mempengaruhi. Dan sebaliknya, orang yang tadinya di sebelah sekarang sampai tersiksa dia, masuk penjara, maaf kata sampai diinjak, dikasih makanan yang tidak wajar sama dia, tapi dia tetap bertahan. Yang menjadi pertanyaan sampai kapan? Apakah kita belum tahu sampai di mana akhir pertandingan hidupnya. Dan sering sekali kita Perhalado juga menyatakan kalau ada saudara kita yang meninggal, sudah sering beberapa ada yang meninggal, sudah selesai pertandingan hidupmu. Jadi benar bahwa hidup itu adalah sebuah misteri, perjuangan. Memang hidup itu adalah perjuangan. Tapi cuman ibarat contoh umpamanya, kayak Job umpamanya, yang kita bahas kemarin di persermonan, bagaimana dia sebenarnya Ayub itu bertahan untuk hidupnya, dia tersiksa. Jangankan Job, dia juga, Tuhan Yesus sendiri juga tersiksa juga hidupnya waktu dia mau mati. Cuman Amang, coba dijabarkan dulu, ibaratnya ada seseorang yang sakit umpamanya. Awal dia sakit masih memohon kepada Tuhan, Tuhan berikan saya kesembuhan. Saya berjanji Tuhan, kepada Tuhan, kalau saya sehat, saya akan begini umpamanya. Dia berjuang dalam melawan penyakitnya. Tapi batas perjuangan itu ada. Batas perjuangan itu, kalau dia tidak mampu lagi melawan sakitnya itu, kita tidak tahu misterinya. Apakah saat dia menghembuskan napas terakhir itu masih memanggil Tuhan? Makanya dibilang kalau kita masih sehat, berikanlah, mohonlah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan sesuatu apa yang kamu kehendaki, khususnya keselamatan, supaya kita bisa memiliki apa yang kita kejar adalah sorga. Tapi kalau sampai lidah kita ini sudah tertarik dan tidak mampu lagi berkata-kata tentang penyakit kita, disitulah akhir daripada pertandingan kita, akhir daripada perjuangan kita.
Yang saya maksud di sini Amang dan untuk kita semua bukan menjadi pertanyaan, tapi bagaimana kita hidup ini. Kemarin berkembang nyanyian kita di sana juga di Jiming juga sering bisa katakan hidup ini adalah sementara. Selagi masih ada napas kehidupan kita, berikanlah yang terbaik dan hidup kita sudah menjadi berkat. Tapi cuman sering sekali kita sering yang berteriak ini, umpamanya kalau di terminal di Medan itu pematang siantar, tapi orang yang selalu menyatakan pematang siantar tidak pernah sampai di pematang siar orang lain. Tapi bagaimana kita sebenarnya, kita sebagai umat Kristen, Yesus, surga tujuan kita, tapi yang menyatakan itu tidak pernah sampai ke surga. Jadi yang saya ambil di situ Amang, pada umumnya orang yang meninggalkan Kristus itu adalah karena ada masalah, ketidakmampuannya dia untuk mengatasi masalahnya, akhirnya dia meninggalkan Tuhan Yesus. Itu aja Mang. Ya, mulai ya Mang. Ada lagi? Udah kira-kira ngomongin? Ya, silakan. Melihat ya Mang, ada sautik suku-suku sederhana mengenai murtad yang meninggali Yesus. Ada ayat yang mengatakan dosa kepada Roh Kudus tidak dapat diampuni. Apakah itu salah satu dosa yang tidak dapat diampuni? Mau lihat ya? Mau lihatin. Okay. Mungkin yang dari rumah dulu Amang, mungkin ada barangkali. Ya. Yang di rumah kira-kira ada Amang Ina? Oke, ini dulu ya. Yang pertama tadi, benar ya, kayaknya ini pengalaman hampir bisa dikatakan banyak di antara kita yang punya pengalaman ada batu sandungan dari orang-orang di dalam pelayanan itu sendiri misalnya. Saya pribadi pernah tersandung dengan hal-hal seperti itu. Jangan-jangan saya pernah juga menjadi batu sandungan bagi orang lain di dalam pelayanan misalnya. Untuk itu introspeksi dibutuhkan untuk masing-masing pihak. Di kita semuanya untuk tidak menjadi batu sandungan, misalnya kayak Amang Sintua tadi bilang, pendeta juga ada kok, benar. Sintua juga ada kok, benar. Pelayan ibadah juga ada kok. Sampai ada orang lain yang katakan, selilingi hidup pendeta na gereja dang ulo marminggu. Molo situai maragedda dang ulo marminggu. Molo amat tasyadui marorgan mermusik dang ulo marminggu. Bagi kau memerengi misalnya kayak gitu kan, ada paling campur-campur dengan tambahan-tambahan lainnya. Misalnya seperti itu. Artinya di satu sisi memang kita tidak bisa usahakan kita disukai oleh semua orang. Tapi setidaknya meminimalisir. Bagaimana sebisanya kita tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Kalau kita yang kita lakukan sudah benar dan orang masih tersandung, artinya bukan kita yang jadi batu sandungan, memang penglihatan orang itu yang mungkin terganggu. Gitu ya. Mungkin penglihatan beliau yang terganggu sampai bisa tersandung tanpa ada batu. Yang kedua, dari orang yang tersandungnya sendiri, ketika kita tersandung oleh orang lain. Masa sih kebencian kita ke orang lain, ke manusia, menjauhkan kita ke Tuhan? Apa untung ruginya di dia? Kita benci sama orang lain. Jadi ceritanya gereja setan, Satanic Church, itu mulainya gara-gara seperti itu. Jadi Anton pendirinya itu, dia pemusik gereja, tapi dia lihat banyak ketidakadilan di gereja terjadi. Entah itu dengan pendetanya, entah dengan penatuanya, entah dengan jemaat-jemaatnya. Dia lihat, terus dia simpulkan, kalau penyembah Tuhan seperti ini, ya mending aku menyembah setan. Gitu, Satan gitu dia bilang.
Jadi sebenarnya penyembahan gereja setan itu sebenarnya nggak nyembah setan, dia cuman protes ke orang-orang beragama, orang-orang Kristen pada saat itu. Jadi Satanic Church itu bukan literally nyembah setan, cuman itu bentuk protesnya karena orang-orang yang gereja, yang katanya punya Tuhan, yang katanya Kristen, melakukan hal seperti ini. Jadi itu bentuk protesnya, dia bentuk Satanic Church, walaupun perkembangannya kita tidak tahu. Jadi masing-masing perlu untuk introspeksi diri. Yang tampil di depan juga yang mengusahakan supaya jangan bisa jadi batu sandungan. Apa boleh buat kalau memang orang lain masih tersandung dengan apa yang baik yang kita lakukan, berarti penglihatan yang salah, makanya bisa tersandung. Dan kita pun yang mau tersandung karena orang lain, berpikir ulanglah. Masa gara-gara orang lain, gara-gara personal yang lain, keselamatan kita diambil, karena hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Tuhan jadi rusak, itu kira-kira. Padahal sama dia nggak ada hubungannya apa-apa, nggak ada untung ruginya sama dia, ruginya ada di kita, begitu kira-kira. Yang kedua tentang mendustai Roh Kudus, itu kalau nggak salah ya, dosa yang tidak terampuni, mendustai Roh Kudus. Apakah murtad adalah salah satunya, pindah agama adalah salah satunya? Ini secara pribadi pergumulan juga ya sama saya, secara pribadi. Artinya di agenda kalau tidak salah ada kata-kata ban RPP itu terakhir, sepertinya akan direvisi. Atong tapasah matodina tu sibolis. Ada kata-kata itu. Mungkin kejam kali, gereja KBP kok kejam kali gitu ya. Terus nanti kalau ternyata dia mau tobat, gimana? Mau balik Kristen lagi gimana? Apa nggak boleh lagi? Kan todinya sudah sama sibolis gitu kira-kira. Ada pemahaman yang bilang seperti itu memang tadinya, bahwa dosa mendustai Roh Kudus yang tidak bisa diampuni itu adalah ketika seseorang murtad. Ada yang bilang lagi ketika seseorang dibaptis 2 kali, udah dibaptis waktu anak-anak, dibaptis lagi 2 kali. Apakah tidak ada pengampunan untuk itu misalnya? Nah tapi beberapa bulan yang lalu kalau nggak salah kita pernah bahas ini juga di khotbah minggu. Kita sampai ke kesimpulan bahwa mendustai Roh Kudus adalah dosa yang tidak dapat diampuni adalah ketika kita sendiri menutup diri untuk pengampunan itu. Yang tidak bisa diampuni, dosa yang tidak bisa diampuni, dosa mendustai Roh Kudus adalah ketika kita menutup diri sendiri untuk pengampunan itu. Pengampunan selalu ada. Saya yakin dan percaya ketika 5 menit, 3 menit, 1 menit terakhir dalam hidup kita minta ampun sama Tuhan, dia terima kok. Tuhan itu sebaik itu. Tuhan itu semurah hati itu. Tapi sempat enggak kita minta ampun. Persoalannya di sana. Kalau kita sampai menutup diri, sampai akhir hayat kita, sampai hembusan nafas terakhir kita masih menutup diri dari pengampunan itu, dari keselamatan itu, maka itu yang disebut dengan dosa mendustai Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu selalu bersuara kok, selalu serukan sama kita, selalu mengarahkan kita. Ini salah satu contohnya nih, Roh Kudus agak dikesampingkan kayaknya di pembahasan-pembahasan Protestan, HKBP misalnya. Tapi saya selalu bilang gini, tentang berdoa. Kita berdoa sama siapa? Sama Allah Bapa. Yesus Kristus ajarkan di Matius 6 kalau nggak salah. Tetapi jika kamu berdoa, katakanlah demikian, Bapa kami yang di surga. Artinya Yesus sendiri mengajarkan kita doa kepada Bapa. Lalu dia katakan lagi, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka kita berdoa kepada Bapa melalui Yesus Kristus. Di mana Roh Kudusnya? Maka dulu saya sempat latah dengan teman-teman yang lain. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur gitu. Seolah-olah harus nanti tersinggung Roh Kudusnya kalau nggak disebut namanya misalnya kayak gitu. Yang enggak juga. Ternyata tanpa kita sebut pun Roh Kudusnya ada di sana. Kita berdoa kepada Bapa di dalam nama Yesus Kristus dan yang memampukan kita berdoa itu adalah Roh Kudus. Jadi Tritunggal ada ketika kita berdoa, dia selalu ada. Roh itu selalu ada, dia selalu menyuarakan kepada kita. Nah, tapi ada orang yang ternyata menutup diri di seruan-seruan Roh Kudus itu.
ada orang yang menutup diri, ada orang yang menyangkal dirinya, termasuk pemurtatan tadi, pemurtatan sampai akhir hidupnya. Oke, kalau dia kembali berarti belum, berarti bukan itu dosa mendustai Roh Kudusnya. Baptis 2 kali, ya ketika dia bertobat lagi, berarti bukan itu dosa mendustai Roh Kudusnya. Tapi ketika sampai akhir hayatnya dia tidak mau terima kebenaran Kristus, maka itu dikatakan sebagai dosa yang tidak dapat diampuni. Kita sendiri yang menutup diri atas pengampunan dosa itu. Mahira-hira, kamu nginang. Kalau masih ada, kami persilahkan dari rumah ada? Nggak ada? Dari sini masih ada? Silakan. Terima kasih buat kesempatan malam hari ini, di mana tadi kita ketahui bahwasanya Melkisedek adalah seorang raja yang saleh, di mana pada saat masanya dia berusaha untuk menjaga keimanannya sebagai pengikut Kristus yang setia. Di dalam kehidupan kita pribadi, sehari-hari mungkin kita dapat merasakan seperti yang telah disinggung tadi oleh Sintua Siregar, di mana banyak di lingkungan kita sendiri batu sandungan yang membawa kita untuk menjauh kepada Kristus. Tapi di sini saya ingin bersaksi juga sedikit, di mana saya juga berasal dari keluarga yang berpindah ke keyakinan seperti yang saya anut saat ini. Tapi semua itu tidak lepas dari pantauan orang tua. Jadi di mana di sini saya hanya ingin menyampaikan segala sesuatunya. Keimanan seseorang itu didasari dari keluarga, di mana kita ambil contoh di dalam keluarga lingkup kecil saja, seperti di dalam keluarga kita masing-masing, bagaimana sikap seorang ayah terhadap istri dan anak-anaknya untuk membawa keluarganya mendekat kepada Tuhan. Terkadang dalam kenyataannya masih banyak atau sebagian besar orang tua yang hanya mendukung anak-anaknya atau istrinya untuk beribadah ke gereja begitu. Tetapi dia hanya berdiam di rumah. Ayo kalian aja yang ke gereja nak. Dia hanya mensupport, tapi dalam perbuatan mungkin seorang ayah ini belum melakukan apa yang sesuai dengan keimanan yang seharusnya dia lakukan begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan malam hari ini. Dan satu lagi tadi mengenai keimanan kita secara pribadi, di mana kembali saya berikan sedikit ayat dari 1 Petrus 4 ayat 7, di mana Tuhan berfirman, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Di situ Tuhan mengajarkan kita untuk tidak berpikir ke orang lain, kembali kepada diri kita sendiri, di mana kita dituntut untuk memiliki iman yang teguh, menjaga keyakinan iman kita pribadi tanpa adanya gangguan dari sana sini begitu. Jadi yang ingin saya sampaikan, tetaplah berpikir bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu semata-mata untuk kemuliaan Tuhan begitu. Jangan dilihat orang lain, sekalipun itu orang tua kita, kalau tidak baik ya ada baiknya kita untuk tetap kembali kepada diri kita sendiri. Oh iya, aku sudah mengetahui bahwasanya kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupku sungguh luar biasa begitu. Jadi
aku akan tetap berpegang teguh kepada imanku. Begitu mungkin itu yang dapat saya sampaikan malam hari ini, sehingga kita tidak dapat terombang-ambing oleh orang lain atau siapapun. Tetap kembali kepada diri kita sendiri. Terima kasih. Ya, terima kasih Nang, kesaksian yang luar biasa. Atau ada lagi? Ada? Ya, karena di Bonapasogit tadi saya merinding dengarnya karena ini kejadian yang sangat umum di Bonapasogit gitu. Banyak bapak, kaum bapak pada umumnya yang ngerasa ketika mereka antar istri dan anak-anaknya gereja, itu sudah bagian dari keselamatan gitu. Padahal keselamatan nggak bisa diboncengin. Keselamatan kita itu keselamatan yang personal. Tapi di mana kita dapatnya? Di komunitas. Keselamatan kita bukan keselamatan komunal. Walaupun nanti ada beberapa kejadian nanti kita baca misalnya di Alkitab, di kapal Nuhnya misalnya, di waktu Musa ya yang tawar-tawaran dengan Tuhan. Ada beberapa keselamatan yang komunal yang ketika kita doakan suatu tempat bisa jadi selamat misalnya karena ada beberapa orang baik di tempat itu, mereka jadi selamat dari bencana, itu bencana ya. Itu dari bencana. Artinya insidental. Ada keselamatan yang seperti itu komunal. Tapi keselamatan kekal itu keselamatan personal. Tapi walaupun itu keselamatan personal, kita dapatkan itu di komunitas, di komunal. Karena apa yang kita pelajari, hukum Kristus yang mau kita bawa, yang mau kita lakukan sesederhananya adalah dua hukum utama itu dan terutama. Cintailah Tuhan Allahmu, cintailah sesama manusia. Itu hanya dua itu. Lalu di mana kita praktekkan itu? Di dalam komunal. Tapi di dalam komunal inilah, makanya ada orang yang bilang, ngapain gereja gitu ya. Oh, toh keselamatan kita keselamatan personal kok, keselamatan sendiri-sendiri. Terus ngapain ke gereja? Ngapain ke komunal gitu? Ngapain ke komunitas? Ya karena itu tadi, karena tanpa komunitas, tanpa komunal ini, keselamatan personal itu nggak dapat. Kita praktekkan hukum utama dan terutama itu justru di komunitas, di komunal ini. Walaupun nanti akhirnya keselamatan kita adalah keselamatan personal. Ini juga salah satu yang ditentang Martin Luther dari Katolik di surat indulgensi. Ketika ketika punya uang nanti bisa beli surat untuk menghapus dosa keluarga saya yang sudah meninggal. Gitu, orang tua saya, kakek nenek, kakek buyut saya misalnya seperti itu. Nggak bisa, ketika manusia meninggal, sudah saluran berkat, saluran kutuk ke dia, kita nggak bisa kutuk lagi, kita nggak bisa berkati lagi dia, sudah tutup. Sekarang tinggal urusan dia sama Tuhan. Begitu, jadi selama hidup kita baru mengerjakan itu, mengusahakan itu. Dan keselamatan itu keselamatan personal, nggak bisa kita dapatkan dari keturunan kita atau dari pendahulu kita, itu nggak bisa. Keselamatannya adalah keselamatan personal. Di satu tempat pelayanan saya jumlahnya 90 kakak, 90 kepala keluarga. Memang banyak jemaat yang tua, tapi ini literally, gak saya tambahin, gak saya kurangi. Kaum bapak yang gereja dari 90 kakak itu, yang rutin gereja paling banyak 5 orang. Kaum bapak. Jadi di mana saya jumpai mereka? Di Lapo. Di Lapo bisa saya jumpai sampai 20 kakak. Di gereja hanya 5 kakak. Jadi itu ya, mereka ngantar anak-anaknya ke sekolah minggu, mereka antar, mereka kasih uang jajannya, mereka ingatkan anak-anaknya sekolah minggu. Tapi mungkin ada pemahaman, ya sudahlah udah cukup lah seperti itu. Kalau debat di Lapo mereka jago. Debat soal agama, soal gereja di Lapo mereka jago misalnya seperti. Tapi enggak, kita tetap bagaimanapun tetap butuh ini komunitas ini melalui untuk mendapatkan nanti keselamatan personal itu. Kalau masih ada lagi, Amang Inang? Habis ya? Oke. Waktu juga sudah menunjukkan, masih tengah 8 kok.
Atau sudah? Kalau sudah tidak ada lagi? Ya. Atong diurupi Tuhan tamahita mengulahon hatana, kita tetap berpegang teguh kepada Allah yang kekal. Amin, kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, atas firman-Mu yang mengingatkan kami, meneguhkan kami kembali akan pengharapan kami terhadap anak-Mu Yesus Kristus. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Engkau membimbing kami, memberikan kami kebijaksanaan agar hati, pikiran kami, iman kami tidak digoyahkan oleh apapun yang ada di bumi ini, tidak digoyahkan oleh si jahat, tidak digoyahkan oleh keraguan-raguan kami sendiri, tidak digoyahkan oleh ajaran-ajaran lain yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kuatkan kami Tuhan, meskipun di saat-saat tertentu Engkau perbolehkan kami menghadapi persoalan, menghadapi kesulitan, tapi kesulitan dan persoalan tersebut bukan menjadi alasan kami untuk melemahkan iman kami, tetapi kami semakin berpegang teguh, menjadi jalan kami untuk semakin kuat berseru kepadamu, Tuhan, memohon perlindungan-Mu, memohon kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Ya Bapak, saat ini kami juga hendak berdoa untuk saudara-saudari kami yang sedang dalam keadaan sakit. Tuhan, kiranya Engkau yang kuatkan mereka dalam menghadapi sakit penyakit mereka. Terlebih lagi kami berharap Engkau yang memberikan kesembuhan, agar kami dapat kembali berkumpul memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam ibadah-ibadah kami, di dalam kesehatan dan sukacita. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Lung tapuji Tuhan sian buku de 220 luai sada tepat ma dosa patu amang calo situa utapia. Mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa, buat ibadah kami hari ini PRT sektor 3, 4, 5 dan 10. Terima kasih buat kami pernyataan-Mu, sehingga kami boleh berkumpul kembali di rumah-Mu yang kudus ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, kami tadi sudah mendengar sebagian dari isi firman-Mu yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta Firdaus Hutasoid. Biarlah kiranya firman yang sudah kami dengarkan hari ini boleh menjadi pedoman dalam hidup kami, sehingga kami boleh senantiasa menyenangkan hati-Mu saja. Bapa, saat ini kami serta khusus mau berdoa buat saudara-saudara kami yang belum dapat berkumpul bersama kami. Mungkin karena ada yang sedang lemah, terbaring di rumah sakit yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit saat ini. Sehingga suatu saat nanti kami berkumpul secara bersama lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga mau berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu, keluarga jemaat-Mu saat ini, bila mana mereka sedang dalam suka cita maupun dalam suasana duka cita.
anak-anak keluarga jemaat-Mu yang sedang dalam masa pertumbuhan, persekolahan, bahkan yang sedang masa mencari pekerjaan. Kepada Tuhanlah kami berserah. Tuhan yang mencukupkan dan melindungi keluarga jemaat-Mu. Tuhan yang menghiburkan yang berduka. Sebab kasih-Mu lah Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Kami juga mau berdoa buat acara pesta jubileum gereja-Mu. Tuhan, berilah segala rangkaian acara yang sudah berjalan maupun yang akan dilaksanakan. Kami menyerahkan kepada-Mu saja, sehingga saatnya nanti pada puncak acara jubileum berlangsung, semua boleh terjadi hanya untuk menyenangkan saja ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa buat rencana pembangunan rumah dinas pendeta resort. Biarlah Tuhan yang memampukan kami jemaat-Mu, sehingga rumah itu kelak dapat berdiri hanya oleh kasih karunia-Mu saja. Sebab bagi-Mu tidak ada yang tidak mustahil ya Bapa. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara. Kiranya Tuhanlah yang selalu melindungi bangsa dan negara kami, agar kami selalu terhindar dari hal yang tidak baik. Bapa, ada banyak kerinduan kami saat ini, dan kami tahu kami harus meminta pun Bapa akan sediakan pada kami. Kami mengucap terima kasih untuk itu semua ya Bapa. Apapun rencana-rencana kami, biarlah kami membawa hanya kepada-Mu saja, agar setiap rencana-rencana kami boleh berhasil di dalam Engkau saja ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dengarkan doa kami yang kami sampaikan hanya melalui anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita puji Tuhan dari buku Ende, Fitura 10 ayat sada. Kita nyanyikan ayat 1 sekali lagi. Ku begin Iringi
tatangnya koma peliata tua dopan ni debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut selehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo may gabi uab na usus di julom. Pasu-pasu may jala ramoti asa ho parhasya kami pilihanon. Patibulhon harajaw mo dito nga tong ani huriam dohot di portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti toddim. Asalam hutad dahami godang ni sililon-liom itu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliati tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Rap mahita mangidohon detang yang ali amanami. Ali amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia maguarmo. Say Roma harajawmo. Say saut malomo ni roham di Banua Tongaon. Songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot hagugoon. Rodi hasangapon seliling-nililing na. Asi ni rohani tu hatta Jesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsaoran nito di parbadiama nama dongani hamu saluhut na. Amen. Horas madita saluna.